Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga sedang dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran PJOK kali ini. Lihatlah gambar Udin dan keluarganya sedang berolahraga di lingkungan sekitar rumah. Lingkungan sekitar rumah Udin sangat bersih, sehat dan asri bukan? Tidak ada sampah dan ada pepohonan dan rumput yang rapi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan kita. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah, hari ini materi pelajaran PJOK kita berkaitan dengan gambar yang sedang dilakukan Udin dan Edo berikut, yaitu tentang senam lantai. Sekarang mari mengenal apa itu senam lantai. Nah, senam lantai adalah salah satu cabang olahraga senam. Senam lantai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Manfaatnya, kita dapat menguatkan otot-otot tubuh kita, melenturkan tubuh yang kaku, juga dapat melatih keseimbangan tubuh kita. Kita harus melakukan pemanasan sebelum melakukan senam. Gunanya agar otot-otot tubuh menjadi lebih lentur dan menghindarkan kita dari cedera. Sebaiknya kita melakukan senam sesuai arahan yang benar. Nah, coba perhatikan gambar Edo yang sedang melakukan senam lantai berikut. Di sini Edo menggunakan alat berupa matras. Begini bentuk matras yang dipakai Edo. Senam yang pertama adalah berlatih gerakan berguling. Kita bisa berlatih gerakan berguling dengan ayah atau ibu. Gerakan berguling merupakan salah satu jenis senam lantai. Kita berlatih gerakan berguling menggunakan matras ya, seperti gambar tadi. Gunanya agar tidak membuat badan kita sakit ketika berguling. Nah, coba tirukan cara berguling di atas matras berikut. Yang pertama, berguling lurus. Caranya, posisi awal kita tidur terlentang di tepi matras bagian kiri. Kedua tangan kita luruskan sejajar dengan badan. Kedua kaki kita juga harus lurus dan rapat. Kita berguling ke kanan sampai ke tepi matras sebelah kanan. Lalu kita berguling lagi ke kiri hingga sampai ke posisi awal. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, lihatlah posisi awal Edo, yaitu dengan berbaring telentang. Sementara tangan diletakkan di samping badan dirapatkan. Latihan senam yang kedua yaitu berguling lipat. Ini masih berlatih gerakan berguling ya. Setelah tadi berguling lurus, sekarang berguling lipat. Badan kita posisi awalnya telungkup di tepi matras bagian kiri. Kita tekuk kedua kaki dan tangan kita. Nah, di sini kita bertumpu pada kedua kaki dan tangan. Kita berguling ke kanan hingga ke tepi matras. Kemudian kita berguling lagi ke kiri kembali ke posisi awal. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini adalah kegiatan berguling lipat yang dilakukan Edo. Kemudian kegiatan berlatih gerakan berguling yang ketiga adalah berguling ulat. Kita lakukan sikap merangkak di atas matras. Badan bertumpu dengan kedua telapak tangan dan kaki. Badan kita angkat hingga melengkung membentuk busur. Kita gerakkan tangan dan kaki hingga badan bergerak ke depan. Lalu kita turunkan perut hingga menempel di matras. Perhatikan gambar berikut yang dilakukan oleh Edo. Gerakan ini seperti ulat bukan? Nah, gerakan berguling yang berikutnya adalah berguling menyamping.
Sikap awal, kita berdiri di atas matras. Kemudian, mulai gerakan dengan sikap merangkak. Badan bertumpu pada kedua telapak tangan dan kaki. Kemudian, kita angkat kedua kaki ke samping. Kita lakukan sampai badan berputar ke samping. Kita lakukan gerakan ini ke kanan dan perhatikan gambar ya. Nah, ini Edo melakukan kegiatan atau senam berguling menyamping. Yang kelima, berlatih berguling ke depan. Posisi awal kegiatan ini sebelumnya kita lakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot lentur dan mencegah cedera. Kemudian sikap awalnya berjongkok di atas matras. Kedua tangan menumpu pada matras di depan badan. Perhatikan gambar berikut ya. Kemudian, kedua tangan tersebut harus menumpu dengan kuat. Lalu, kita menunduk hingga dagu mendekati dada. Secara perlahan, tengkuk kita tempelkan ke matras. Kemudian, badan didorong ke depan hingga berguling. Saat berguling, badan kita membulat menyerupai bola. Terakhir, kita berjongkok untuk mengakhiri gerakan. Kita juga menjaga keseimbangan badan agar tidak terjatuh. Nah, setelah kegiatan berguling, sekarang kita berlatih mengayunkan tangan. Kita pernah bermain di sekitar pohon yang rindang. Dahan pohon tersebut sering berayun, tertiup angin. Gerakan tersebut dapat kita tirukan untuk berolahraga. Caranya dengan menggerakkan kedua tangan kita. Gerakan ini dapat menguatkan otot tangan dan melatih koordinasi tangan. Kita ikuti setiap gerakan sesuai petunjuk berikut. Perhatikan ya. Yang pertama, mengayun tangan ke depan. Perhatikan gambar. Dimulai dengan sikap awal berdiri tegak. Kemudian kedua tangan menjulur ke depan. Tangan diayunkan sampai menyentuh mata kaki. Badan membungkuk mengikuti ayunan tangan. Kepala tertunduk melihat ke arah tanah. Lalu kita kembali ke posisi awal. Nah, ada tiga tahap ya, sesuai dengan gambar yang dilakukan Edo. Yang kedua adalah mengayun tangan ke belakang. Dimulai dari sikap awal berdiri tegak. Kedua tangan kita julurkan ke depan. Tangan diayunkan ke atas lalu ke belakang. Kepala mendongak menatap langit. Kemudian kita kembali ke posisi awal. Gerakan yang ketiga yaitu mengayun tangan kanan. Sama seperti tadi, dimulai dengan posisi sikap awal berdiri tegak. Kedua tangan kita julurkan ke atas, kemudian kita ayunkan tangan ke kanan, lalu kita ayunkan ke posisi semula, kembali ke sikap posisi awal. Yang keempat, yaitu mengayun tangan kiri. Dimulai dari sikap awal berdiri tegak, kedua tangan kita julurkan ke atas, kemudian kita ayunkan tangan kiri, lalu kita ayunkan ke posisi semula. Kita kembali ke sikap posisi awal. Nah, setelah mengayun tangan, kita berlatih mengayunkan kaki lagi ya. Kita juga bisa menirunya dengan mengayunkan kaki. Mengayunkan kaki dapat melatih keseimbangan kita. Mengayun kaki dapat meningkatkan kekuatan otot kita. Nah, sebaiknya kegiatan ini dilakukan dengan posisi tidur dan berdiri. Mari kita berlatih mengikuti gerakan berikut. Yang pertama, mengayunkan kaki ke depan. Coba perhatikan gambar teman kita beri. Diawali dengan berdiri tegak. Kedua kaki kita harus lurus dan rapat. Kedua tangan lurus di samping badan. Pandangan kita juga lurus ke depan. Kemudian kaki kanan diayun ke depan. Lalu kita ayun kembali ke posisi semula. Ulangi gerakan dengan mengayunkan kaki kiri. Nah, kegiatan mengayun kaki yang kedua adalah mengayun kaki ke samping.
Kita lakukan dengan berdiri sikap tegak. Kedua kaki kita harus luruskan dan rapat. Kedua tangan di samping badan. Pandangan kita lurus ke depan. Kemudian, ayunkan kaki ke samping kanan dan ayunkan kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini dengan mengayun kaki kiri. Nah, yang ketiga, mengayun kaki ke depan, belakang sambil berbaring. Kita lakukan dari sikap awal berbaring di atas matras. Kedua tangan lurus sejajar badan. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Kita ayunkan kaki ke depan dan ke belakang. Posisi kaki saat diayun harus lurus. Kita ulangi latihan ini hingga mahir. Perhatikan apa yang dilakukan teman kita di bawah ini. Nah, mengayunkan kaki yang keempat yaitu mengayun kaki ke samping sambil berbaring. Mula-mula kita berbaring di atas matras. Kedua tangan kita luruskan sejajar badan. Kedua kaki kita angkat lurus ke atas. Kita gerakkan kedua kaki membentuk huruf V. Lalu kaki diayunkan kembali ke posisi semula. Ulangi latihan ini hingga mahir. Yang kelima, mengayun kaki ke atas sambil berbaring. Kita berbaring di atas matras, kedua tangan lurus sejajar badan. Kedua kaki lurus dan rapat di atas matras. Lalu kaki kanan diayunkan ke atas, kaki kiri tetap lurus di atas matras. Kaki kanan diayun, kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan ini bergantian dengan kaki kiri. Nah, sekarang kita lanjut berlatih mengayunkan dan memutar tangan. Selain tangan diayunkan, juga diputar ya. Sebelum kita berlatih mengayun tangan, kita akan berlatih gerakan senam yang lain. Kita berlatih gerakan mengayun dan memutar tangan. Ayunan tangan membuat otot tangan kita kuat, juga dapat membuat tangan kita lentur. Kita juga berlatih agar tubuh kita lebih sehat. Kita lakukan gerakan pemanasan. Setelah siap, kita lakukan sikap awal berdiri tegak. Ayo kita perhatikan cara melakukan kegiatan ini. Yang pertama, mengayunkan tangan ke bawah. Perhatikan gambar ya. Kedua tangan direntangkan ke samping sejajar bahu. Tangan kiri diayun ke bawah mendekati kaki kanan. Tangan kanan diayun ke bawah mendekati kaki kiri. Badan membungkuk mengikuti arah tangan. Kita lakukan bergantian tangan kanan dan kiri. Yang kedua, mengayunkan tangan ke depan dan belakang. Kedua tangan lurus di samping badan. Pandangan mata harus lurus ke depan. Tangan kiri kita ayunkan ke depan. Tangan kanan kita ayunkan ke belakang. Lakukan bergantian ke depan, kemudian ke belakang. Coba perhatikan yang dilakukan Edo. Selanjutnya, yang ketiga, gerakan memutar kedua tangan. Kedua tangan lurus di samping badan. Pandangan mata melihat ke arah depan. Kemudian kita putar kedua tangan ke atas, lalu kita putar kembali ke bawah. Kita lakukan dengan arah berlawanan. Perhatikan gambar ya. Nah, selanjutnya adalah gerakan mengayun tangan di depan badan. Pandangan mata melihat ke arah bawah, kedua tangan dijulurkan ke bawah. Kita ayunkan tangan di depan umum. Kita ayunkan kedua tangan di depan badan. Arah ayunan ke kanan dan ke kiri.
Kita lakukan berulang-ulang ya, sampai mahir. Nah, yang terakhir gerakan mengayun tangan setinggi dada. Kedua tangan dijulurkan ke kanan setinggi bahu, pandangan mata melihat ke arah depan. Ayunkan kedua tangan ke samping kiri, lalu ayunkan kedua tangan ke samping kanan. Arah ayunan dilakukan setinggi dada. Kita lakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Nah, sebagai latihan PJOK kali ini, Ananda dapat mempraktekkan salah satu senam lantai yang telah diajari tadi. Kemudian, kirim video rekaman prakteknya kepada Ustazah. Yang kedua, kerjakanlah latihan PJOK dalam Google Form yang telah Ustazah kirim melalui WA Group. Nah, setelah pembelajaran berakhir, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sedemikian dulu pelajaran kita kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.